Chelsea diklaim sudah dekati level Liverpool dan Manchester City. Pelatih Enzo Maresca menyatakan keyakinannya bahwa The Blues kini hampir sejajar dengan dua raksasa Premier League, Liverpool dan Manchester City. Maresca resmi menukangi Chelsea pada musim 2024-2025. Saat awal menjabat, ia mengakui timnya belum cukup kuat untuk ikut bersaing dalam perebutan trofi Liga. Performa Chelsea di musim debutnya pun belum konsisten, dengan skuad yang kerap kesulitan menjaga momentum hingga sulit meraih posisi papan atas. Meski begitu, perlahan Maresca mampu membenahi penampilan tim. Musim berakhir dengan Chelsea menempati posisi keempat Premier League 2024-2025, sekaligus memastikan kembalinya mereka ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2021-2022. Kesuksesan itu memicu optimisme besar, apalagi Maresca mampu mempersembahkan trofi dalam waktu singkat. Chelsea menjuarai UEFA Conference League 2024-2025 setelah menang 4-1 atas Real Betis di final, kemenangan yang menjadi modal mental berharga untuk musim berikutnya. Puncak pencapaian datang ketika Chelsea menjuarai Piala Dunia antar klub 2025 usai menundukkan PSG 3-0 di partai final, prestasi yang langsung melambungkan nama Maresca di kancah Eropa. Menurut Maresca, timnya kini berada di jalur tepat untuk bersaing di papan atas. Ia menilai jarak Chelsea dengan Liverpool dan Manchester City semakin mengecil. Setahun lalu, kami masih sangat jauh dari tim-tim yang mendominasi sepak bola Inggris, ujarnya di kanal YouTube Men in Blazers. Sekarang kami sudah cukup dekat, dan semoga bisa terus berkembang, semakin mendekat, serta bersaing memperebutkan gelar, tegas Maresca. Reece James yakin Chelsea siap bersaing rebut gelar musim ini. Chelsea menutup jadwal pramusim mereka dengan kemenangan meyakinkan atas AC Milan di Stamford Bridge. Hasil ini memicu optimisme besar di skuad, terutama menjelang dimulainya musim baru. Reece James, kapten tim, menilai kemenangan tersebut menjadi bukti kesiapan Chelsea untuk tampil kompetitif sejak pekan pertama. The Blues menunjukkan performa mengesankan untuk kedua kalinya dalam 3 hari pada ajang Visit Malta Weekender. Dengan laga pembuka melawan Crystal Palace hanya berjarak sepekan, James mengungkap suasana tim sangat positif. Ia mengingat keberhasilan Chelsea menutup musim lalu dengan 2 trofi sebagai modal penting. Menurutnya, atmosfer di klub kini lebih segar dan penuh semangat, menjadi kontras dengan periode sulit yang dilalui dalam beberapa musim terakhir. James menegaskan bahwa perkembangan tim terasa nyata, baik dari segi permainan maupun mentalitas. Ia menyebut seluruh skuad kini berada dalam kondisi percaya diri tinggi, bahkan mengingatkan bahwa Chelsea adalah juara dunia. Keyakinan tersebut menjadi landasan untuk menghadapi persaingan ketat di Premier League. Selain itu, James menilai kedatangan pemain-pemain baru membawa dampak positif yang langsung terlihat, adaptasi mereka berjalan mulus dan memberi tambahan kekuatan di sektor-sektor kunci. Menurutnya, hal ini penting agar Chelsea bisa bersaing di papan atas sejak awal musim. Kapten berusia 24 tahun itu menutup pernyataannya dengan optimisme. Ia menegaskan identitas Chelsea sebagai klub besar yang seharusnya selalu bersaing memperebutkan gelar. Dengan komposisi skuad yang solid, James bertekad membantu tim meraih trofi dan menghadapi lawan-lawan terbaik dengan penuh keyakinan. Liam Delap yakin pramusim singkat tak ganggu persiapan Chelsea. Chelsea hanya melakoni 2 laga uji coba setelah menjuarai Piala Dunia antar klub. Salah satunya berakhir dengan kemenangan melawan AC Milan, di mana Liam Delap mencetak 2 gol. Sebelumnya, striker muda itu juga tampil saat The Blues menundukkan Bayer Leverkusen 2-0. Meski jumlah laga pramusim lebih sedikit dari biasanya, Delap tetap percaya diri dengan kesiapan tim. Ini jelas berbeda dari rutinitas yang biasa kami jalani, ujar Delap. Kami hanya memiliki jeda dan persiapan singkat untuk laga pertama musim ini. Namun semua pemain bekerja maksimal selama latihan, dan dengan kualitas tim yang ada, saya yakin kami akan siap menghadapi kompetisi. Delap menegaskan bahwa mentalitas positif menjadi kunci agar situasi ini tidak memengaruhi performa di awal musim. Persaingan di lini depan Chelsea semakin ketat setelah kedatangan Joao Pedro. Striker asal Brasil tersebut mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan awalnya, termasuk melawan Milan dan Leverkusen. Bagi Delap, kehadiran Pedro menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas permainan karena adanya kompetisi sehat di dalam skuad. Kualitas tim ini luar biasa, lanjut Delap. Kami memiliki banyak pemain bertalenta, dan atmosfer kompetitif ini penting bagi tim besar yang ingin bersaing memperebutkan trofi. Semua pemain siap bertarung di setiap laga, saya hanya perlu memberikan yang terbaik, begitu juga rekan-rekan setim, sehingga kami bisa meraih kesuksesan bersama. Delap juga menegaskan bahwa bagi seorang penyerang, target utama tetaplah mencetak gol di setiap kesempatan bermain. Renato Veiga mantap pulang ke Juventus, Chelsea sudah pasang harga. B22 tahun asal Portugal ini merupakan lulusan Akademi Sporting Lisbon dan sempat mencuri perhatian saat memperkuat FC Basel di Liga Swiss. Penampilan solidnya membuat Chelsea memboyongnya pada musim panas lalu sebagai investasi jangka panjang di lini pertahanan. Namun, ketatnya persaingan di skuad asuhan Enzo Maresca membuat Veiga sulit mendapatkan menit bermain reguler. Dengan stok bek tengah yang melimpah, kesempatannya semakin tipis hingga Chelsea meminjamkannya ke Juventus pada Januari. Di Turin,
Ia kembali menemukan performa terbaik dan merasa nyaman di lingkungan yang memberinya kepercayaan penuh. Tak heran, wacana kepindahan permanen pun kembali muncul. Media Italia, termasuk Corriere dello Sport, melaporkan bahwa Juventus siap membuka pintu bagi sang pemain. Veiga sendiri disebut sangat antusias kembali mengenakan seragam bianconeri. Chelsea pun telah menetapkan harga di kisaran 500 miliar rupiah, menandakan kesiapan mereka melepasnya jika ada tawaran sesuai. Selama peminjaman, Veiga langsung menjadi starter di bawah Thiago Motta dan tetap dipercaya saat kursi pelatih diambil alih Igor Tudor pada Maret. Kepercayaan semacam ini jarang diberikan kepada pemain pinjaman, menunjukkan keyakinan staf pelatih akan kualitasnya. Tudor bahkan menganggap Veiga sebagai bek tengah ideal untuk formasi 3 pemain belakang. Gabungan kekuatan fisik, visi bermain, dan kemampuan distribusi bolanya membuatnya cepat beradaptasi dengan gaya Serie A. Dukungan dari tifosi pun mengalir deras, memperkuat ikatan emosionalnya dengan klub. Pengaruh positif itu membuat Juventus serius mempertimbangkan merekrutnya secara permanen. Namun, sekembalinya ke Chelsea, Veiga belum mendapat peran penting di bawah Maresca yang lebih mengandalkan kombinasi bek senior dan talenta muda lain seperti Levi Colwill. Chelsea mematok harga 30 juta euro atau sekitar 545 miliar rupiah, nominal yang dinilai wajar untuk pemain muda berpotensi besar. Meski demikian, angka itu menjadi tantangan bagi Juventus yang perlu cermat mengatur anggaran. Skema pembayaran bertahap atau pinjaman dengan opsi beli kemungkinan akan menjadi strategi utama negosiasi. 4 klub Inggris berebut tanda tangan Joel Ordonez. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan bek muda asal Ekuador, Joel Ordonez, kian memanas menjelang akhir bursa transfer. Menurut laporan TBR Football, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur, dan Aston Villa sama-sama mengincarnya. Meski Olympique Marseille disebut sebagai kandidat terdepan, keempat raksasa Liga Primer itu berpotensi melakukan manuver pembajakan di detik-detik terakhir. Ordonez yang baru berusia 21 tahun menjadi target utama karena dianggap mampu memberikan solusi instan sekaligus prospek masa depan untuk memperkuat pertahanan. Masing-masing klub memiliki motivasi berbeda dalam perburuan ini. Liverpool misalnya, ingin memperbaiki lini belakang setelah terlihat rapuh saat kalah di ajang Community Shield. Aston Villa asuhan Unai Emery menginginkan tambahan kekuatan untuk menjaga konsistensi permainan. Chelsea tengah kekurangan opsi bek tengah akibat cedera ACL yang menimpa Levi Colwill. Sementara itu, Tottenham butuh skuad yang lebih dalam demi menghadapi jadwal padat di Liga Champions musim depan. Faktor kebutuhan ini membuat Ordonez menjadi sosok yang sangat diminati. Meski Marseille disebut sudah selangkah lebih dekat mengamankan jasanya, peluang kepindahan Ordonez ke Liga Primer tetap terbuka lebar. Tawaran dari klub-klub besar Inggris bisa mengubah arah transfer secara drastis. Pemain berusia 21 tahun ini akan dihadapkan pada pilihan, bermain di klub yang memberinya jaminan menit bermain reguler atau bergabung dengan tim elit yang berkompetisi di Liga Champions namun dengan persaingan ketat di posisi inti. Kondisi ini membuat setiap klub harus pintar menyusun strategi negosiasi. Bagi Ordonez, situasi ini jelas menguntungkan. Ia berada pada posisi tawar yang tinggi karena diminati banyak klub top Eropa. Kehadirannya tidak hanya diharapkan menjadi solusi cepat, tetapi juga investasi jangka panjang untuk masa depan tim. Dengan sisa waktu bursa transfer yang semakin sempit, keputusan Ordonez akan menjadi sorotan. Apakah ia akan menerima tantangan di Liga Primer atau memilih stabilitas bersama Marseille yang sejak awal unggul dalam perburuan? Jawaban dari saga transfer ini tinggal menunggu waktu.